Kalian tuh masih banyak yang berpikir nggak sih kalau di dunia investasi di pasar modal tuh adalah dunianya laki-laki? Jangan salah ya. Masyarakat investor dari kaum Hawa nih, kaum Hawa, kaum wanita-wanita cantik, bahkan dari kaum emak-emak sampai ibu rumah tangga itu juga sudah banyak nih yang sudah masuk ke dunia investasi, dan semakin tahun itu semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman rutin semuanya, gimana nih keadaan hari ini? Semoga sehat walafiat ya, happy terus, dan jangan biarkan pandemi ini merusak semangat ataupun melunturkan imun kita. Balik lagi nih bersama aku Vina di Cerpes, cerita investasi yang menarik banget untuk kita simak. Pada cerita investasi kali ini atau Cerpes kali ini, Vina mau menceritakan tentang salah satu sosok perempuan yang sukses sebagai investor pasar modal. Namanya adalah Geraldine Weiss. Bukan Anya Geraldine loh ya, cowok-cowok. Seperti biasa sebelum lanjut, Vina ingatkan selalu untuk selalu subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa yang dengerin di Spotify juga bisa follow. Ini dia adalah Geraldine Weiss, perempuan yang lahir di San Francisco pada tahun 1926, dan dia adalah lulusan dari University of California, Berkeley pada tahun 1945. Indonesia baru merdeka tuh ya, dia baru lahir. Geraldine tertarik kepada dunia investasi adalah salah satunya karena bekerja di sebuah perusahaan investasi. Nah, tapi walaupun bekerja di perusahaan investasi itu, dia hanya menduduki peran sebagai sekretaris aja ya. Biasa ya kalau wanita, tapi banyak juga tuh ya yang kerja jadi sebagai sekretaris. Dan jadi posisinya itu tuh tidak menuntut Geraldine untuk paham investasi gitu loh. Jadi ya walaupun jadi sekretaris dan di perusahaan investasi ya tidak diwajibkan paham dengan dunia investasi itu. Geraldine ini tuh bukan tipe orang yang bekerjanya tuh sekedar menyelesaikan job desk-nya aja sebagai sekretaris. Mumpung dia bekerja di bidang yang dekat dengan ilmu investasi, dia merasa harus tahu lebih banyak apa sih itu tuh investasi itu gitu loh. Nah, apalagi dari situ dia bisa mulai mengenal beberapa istilah dalam investasi di pasar modal. Dia juga mulai melihat seperti apa sih pekerjaan para broker di sana. Rasa ingin tahunya tuh kuat banget sampai-sampai dia tuh jadi kepengen bekerja sebagai seorang broker. Itu kayak nggak mau loh kerja sebagai sekretaris aja gitu, karena dia pengen tahu lebih dalam nih apa sih ini investasi ini, kenapa bisa orang-orang bisa jadi kaya gitu, bisa dapat cuan dari investasi. Sempat suatu kali Geraldine yang masih polos akan ilmu investasi meminta kepada atasannya untuk bisa pindah divisi, yaitu masuk ke divisi broker saham. Tetapi orang-orang di perusahaan menolak dengan alasan bahwa dunia investasi sesungguhnya adalah dunia para lelaki. Di situ tuh si Geraldine ini tuh yang ngerasa ditolak dan ngerasa dia mendapat perlakuan diskriminatif gitu loh, karena kayak ngerasa ya mentang-mentang gue perempuan emang gue nggak bisa menjadi broker kayak gitu loh. Tapi bukannya putus harapan, keadaan itu justru memicu semangatnya Geraldine untuk belajar lebih menjadi semakin kuat gitu loh. Itu dibuktikan pada awal tahun 1960-an. Dan dia mengikuti kursus di malam hari dan membaca berbagai buku tentang investasi yang dia temukan di perpustakaan San Diego. Jadi kayak gue udah kepo, jadi gue harus tahu lebih dalam. Dia belajar tuh malam hari itu. Apa yang terjadi setelah itu? Geraldine dipercaya untuk mengurus investasi dan akhirnya sukses dengan karir yang semakin gemilang. Enggak. Itu kayak cerita sinetron, abis itu dia langsung sukses. Geraldine memutuskan untuk melepas jabatannya sebagai sekretaris karena dia merasa ditolak dan merasa diskriminatif gitu ya. Makanya dia tuh mendirikan perusahaan. Lalu
Kemudian Geraldine memutuskan melepas jabatan sang sekretaris dan hengkang dari perusahaan investasi itu. Dirinya memutuskan untuk membangun bisnisnya sendiri dengan nama Investment Quarterly Trends atau IQT, sebuah buletin investasi yang dia rintis pada tahun 1966. Jadi, ternyata tuh dia memilih jalan memutar dengan mendirikan sebuah media supaya pandangan dan analisanya tuh bak seorang broker bisa dikonsumsi oleh banyak pihak, terutama para calon klien yang kolot bermitra untuk menggunakan jasanya. Pada awalnya, bisnis Geraldine tersebut masih sering ditolak karena orang-orang menganggap bahwa tidak seharusnya menerima saran dari broker perempuan, lagi-lagi gender ya. Tapi lambat laun, perlahan namun pasti, bisnisnya terus berjalan dan meningkat sampai akhirnya mampu mengubah mindset banyak orang, terutama kalangan investor di pasar modal. Sejalan dengan itu, gengsi dan gender yang sebelumnya menerpa begitu kuat perlahan mulai berkurang dan terus berkurang. Apalagi nih ya, selama 10 tahun terakhir, rekomendasi teratas IQT telah memberikan pengembalian atau return yang keuntungannya sebesar 11,2% secara rata-rata per tahun. Padahal pada periode yang sama, rata-rata return market ada di angka 9,8 per tahun. Jadi Geraldine unggul. Oh iya, kisah para investor yang sering Vina ceritakan di Cervest itu kebanyakan adalah seorang value investor, menganut analisa fundamental, ajarannya Benjamin Graham. Ternyata si Geraldine Weiss ini pun sama, dia adalah seorang value investor. Prinsipnya adalah percaya dan harus fokus kepada dividen, bukan berpatokan kepada laporan pendapatan dan laba bersih perusahaan. Sebab kata dia, perusahaan akan terlalu mudah untuk memanipulasi angka laba dalam laporan keuangannya. Makanya, Geraldine mencari hasil yang tinggi dengan memilih saham blue chip yang memiliki neraca yang kuat. Itu juga akan memudahkan mereka untuk tetap membayar dividen mereka dan menumbuhkan dividen tersebut di setiap tahunnya. Nah, cara dia memilih saham tersebut adalah dengan checklist beberapa kriteria berikut. Yang pertama, harus menghasilkan lebih dari hasil dividen rata-rata historisnya. Yang kedua, harus telah meningkatkan dividen pada tingkat minimal 10% per tahun selama 12 tahun terakhir. Yang ketiga, trading kurang dari 2 kali lipat nilai aset bersih. Yang keempat, melakukan trading dengan penghasilan kurang dari 20 kali. Yang kelima, mendapatkan penghasilan setidaknya sebesar 2 kali angka dividen. Yang keenam, hutang kurang dari 50% dari total kapitalisasi pasar. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah stabil secara finansial dan memiliki rekam jejak yang cukup panjang untuk dianggap sebagai blue chip. Gimana Geraldine Weiss? Keren kan ceritanya? Makanya jangan pernah meremehkan investor wanita deh. Nah, oke deh teman-teman, segitu dulu Cervest Vina kali ini. Sampai bertemu di next episode. Dan kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Vina jadi semangat nanti ceritain yang lain. Bye-bye. And that's the thing. Find something that you love, that you're willing to sacrifice for, and then sacrifice for it. And it will repay you, because my business has repaid me in the pleasure that it's given me, and the notoriety, it gives you pleasure, and the money, the financials, and the fact that I'm financially secure now. I never could have been secure if I hadn't, because Grandpa did not save, and he didn't have insurance or anything like that. So when Grandpa died, if I hadn't had a business, I don't know what I would have done. I would have had to go out and work, or just a menial thing. So you've got to take care of yourself. Don't count on a husband to take care of you. You've got to take care of you. You've got to plan for your own future and take care of yourself. Because you never know. You never know, and you do know about yourself. You can count on yourself. The sky's the limit now for women. It wasn't when I wanted to do it. I just did it because I wanted to do it, and whether I became famous or succeeded or anything, it was something I want. It was what I wanted to do,
I wasn't a club woman. I didn't want to have luncheons. You know, what am I going to do with my life? I have to find something that I really like to do. And that's what you have to do. Find something you really like to do and then do it. Because the opportunities now are endless for women. Women can do anything. I mean, they're accepted any place now. And the salaries are the same and the opportunities are the same. I mean, it's much, of course, also the competition is worse now because there are a lot of brilliant women. And I don't know if I could, although there still are not women that are publishing investment advisors. It still is a very limited field for women in the investment business. I still occasionally see a woman on television, but it isn't a usual thing. It's still a man's world as far as the investment community goes, but women can do it if they really want to do it because they're doing it, and I think that's true of any field. Is your hope then for kind of future generations of women entrepreneurs that just the opportunities continue to be endless? Absolutely, but there's one thing that disturbs me is while I'm happy that women are able to do whatever they want to do now, the fact that women are not home taking care of their families bothers me because I think that there's a deficit in the young generation now because there isn't a mother home taking care of them and worrying about them and seeing that they're warm and seeing that they're eating well. I'm glad for the women, but I'm sorry for the generation of kids that aren't getting that motherly attention at home. Fortunately, I was 40 when I started my business, so I did, the only child that I had to worry about was Linus. He still was in school, in grammar school. But I was a stay-at-home mother during those years, and I'm glad that I did that for the sake of my children. And I'm sorry and I'm so glad that Marta is doing that too, because she's a very intelligent girl, and I think she brings a lot to Molina, and I'm glad that she's sensible enough to do that. And I think that more women should do that too. Raising a family is a wonderful occupation. Thing is that you reach a point, like I reach a point where then what do you do? And it's hard for a woman to start a career after her kids are out of the nest. But it's a difficult balance there because I know that women want to be personalities themselves and want to succeed on their own, and yet it's hard to do that when you're starting at 40. And it's much easier to do that when you're starting at the bottom of the ladder and climbing up, but yet then I think your home life suffers. So it's a problem. It's hard choices. Yeah. Hard choices.